Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang kamu tampilkan yang membuat mantan jadi benar-benar gak mau kembali bersamamu lagi. Jadi setelah perpisahan itu memang mantan gak mau kembali kepada kita. Karena mantan memang sejak awal tidak pernah mencintai kita. Dia cuman membutuhkan seseorang untuk jadi pelarian cintanya sesaat ya. Dan setelah dia move on, dia pergi mengkhianati kita dan seterusnya. Nah, tetapi sesungguhnya peluang mantan untuk kembali, artinya kembali itu bukan dia jatuh cinta lagi. Kalau jatuh cinta lagi itu artinya mantan pernah mencintai kita. Ini kan mantan tidak pernah mencintai kita nih. Tetapi dia bisa kembali jika dia jatuh cinta, tertarik dan membutuhkan kita. Ya. Jadi jatuh cinta bukan jatuh cinta kembali. Nah, akan tetapi justru biasanya yang orang lakukan beberapa hal yang kemudian justru membuat seseorang bukannya jatuh cinta, tetapi keinginannya untuk tidak pernah kembali justru semakin membesar. Atau mantan jadi benar-benar tidak mau kembali lagi kepada kita. 3 hal yang biasanya kita tampilkan. Yang pertama, kita ngejar-ngejar mantan terus-menerus, yang kemudian membuat mantan jadi tambah jengkel, jadi merasa terganggu dengan kehadiran kita. Ya seperti kita lah, ada orang nih yang kita tidak menyukainya. Kita betul-betul tidak punya ketertarikan kepada yang bersangkutan, bukan tipe kita banget deh. Tapi dia terus ngejar-ngejar kita. Apa yang kita rasakan? Kita merasa jengkel kan, kita merasa terganggu dengan kehadiran dia. Bahkan kadang-kadang kita merasa ketakutan tuh kalau dia terus ngejar-ngejar kita. Kalau di media sosial dia melakukan seperti itu, apa yang kita lakukan? Kita akan memblokir media sosial dia. Nah, mantan juga akan merasakan hal seperti itu. Saat mantan sebenarnya memang tidak pernah mencintai kita dan kita terus ngejar-ngejar dia, bukannya jatuh cinta, mantan malah merasa ketakutan dengan kehadiran kita. Ya. Kemudian yang kedua yang kita tampilkan, kita menampilkan diri di media sosial bahwa kita ini semakin menua. Ya, coba kalau kita tampilkan foto atau video kita yang semakin menua, ya, uban sudah tumbuh di mana-mana, keriput di wajah sudah bermunculan, ya, rambut sudah mulai berkurang dan seterusnya. Tidak ada orang yang mau dengan kita. Itu jawaban kenapa ada begitu banyak orang misal sudah menikah selama bertahun-tahun. Pada saat awal pernikahan tentu pasangannya masih muda, segar bugar ya. Ya paling tidak terlalu tua lah. Begitu pasangannya menua, apa yang terjadi? Dia mengkhianati. Dia berselingkuh, dia pergi dengan orang lain. Nah itu. Ya. Jadi ketika kita menampilkan diri kita di media sosial, kita semakin menua dan seterusnya, ya wajar kalau mantan jadi tambah tidak menginginkan kita. Apalagi semakin menua, yang kita ceritakan berbagai penyakit-penyakit saja yang muncul. Jadi kalau orang sudah 45-50 tahun itu sudah mulai banyak mengeluhnya tuh, yang muncul encok ya,
yang muncul rabun dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu membuat mantan jadi benar-benar tidak mau kembali kepada kita lagi. Nah, seharusnya yang kita tampilkan tetap yang oke-oke ya. Bahwa kita tetap segar bugar, sehat walafiat ya. Ya, kalau di foto itu ya, tampilkan foto yang kita kelihatannya lebih muda daripada usia kita ya. Atau kalau yang wanita mungkin kalau mau foto ditampilkan di media sosial ya berdandan juga boleh ya. Saya sering bilang tuh menjadi tua itu adalah takdir yang tidak bisa kita hindari itu ya. Tetapi menjadi terlihat tua atau tetap awet muda itu adalah pilihan. Zaman sekarang ada begitu banyak teknologi kecantikan ya bagi para wanita, uh, berdandan, menggunakan make up dan seterusnya itu yang bisa membuat dia tetap terlihat awet muda ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita juga menampilkan di media sosial bahwa kita tidak punya apa-apa. Setelah perpisahan itu pekerjaan kita semakin menurun ya. Kita tambah bangkrut, tidak punya tabungan, menganggur dan seterusnya. Ya wajar saja kalau dia tidak mau lagi dengan kita ya. Zaman sekarang jangankan yang sudah menua, yang masih muda pun ketika dia menganggur mau ke jenjang yang lebih serius, misal pernikahan, orang tuanya mungkin akan mikir-mikir tuh, aduh, kalau diizinkan menikah dengan anak saya, nanti anak saya akan dikasih makan apa nih, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita tampilkan tiga hal ini di media sosial, itulah yang kemudian menyebabkan kenapa mantan tidak mau kembali kepada kita lagi atau tidak hanya tidak mau, tapi benar-benar gak mau kembali kepada kita lagi ya. Nah, karena itu kalau kita menampilkan diri di media sosial itu, yang susah-susahnya itu cukup jadi rahasia kita. Tampilkan saja yang menyenangkan, yang membahagiakan, kesuksesan, keberhasilan, foto-foto terbaik dari kita, begitu. Karena itulah yang kemudian bisa membuat mantan jatuh cinta kepada kita. Dan kita terus berusaha agar kesuksesan yang kita tampilkan di media sosial kita itu bukan cuma pencitraan, tetapi memang realitanya kita sukses, kita berhasil di dunia nyata. Dan itu semua kan bisa dicapai insya Allah dengan kerja keras ya. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.